Hai, perkenalkan, nama saya Fredrik. Saya lahir tanggal 27 bulan Maret tahun 2005. Saya memiliki satu saudara perempuan yang bernama Naomi. Dia adalah kakak saya. Saya lahir di Tangerang dan saya adalah asli keturunan orang Medan. Orang tua saya asli orang Medan. Ayah saya dulunya adalah seorang pemain musik dan penyanyi, sekarang sebagai teknisi, dan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Kata orang tua saya, pada saat saya masih kecil, saya sering dibilang seperti orang bule, mungkin karena rambut saya dan kulit saya itu yang warna putih, rambut saya berwarna pirang, makanya mungkin saya sering disebut seperti itu. Dan pada saat saya masih kecil, sampai umur 6 tahun, saya tinggal di Gang Masjid Petukangan Utara di Jakarta Selatan, dan tahun 2010 saya pindah ke daerah Tangerang bertempat di Adiasa, dan sampai saat ini saya dan keluarga menetap di sini. Seiring berjalannya waktu, saya mulai masuk TK, dan di TK ini ada satu kejadian yang saya gak bisa lupain sampai sekarang, yaitu ketika saya bermain ayunan, saya dorongin teman saya lengah. Ketika saya nengok ayunan, tiba-tiba kepala saya terbentur oleh ayunan, sehingga menyebabkan luka, dan akhirnya kepala saya bocor. Dan saya langsung dilarikan ke klinik yang terdekat untuk diobati, dan di situ adalah masa yang gak bisa saya lupain juga. Dan di TK saya pun mengadakan perpisahan yang bertempat di Ancol, dan saya masih ingat sampai sekarang, saya dan teman-teman saya itu menari tarian, nama tariannya itu tarian jaranan, dan pertama kalinya dalam hidup saya, itu saya didandan, saya pakai make up, saya pakai lipstick, pakai bedak, ya, pokoknya itu pertama kali dalam hidup saya. Lalu seiring berjalannya waktu, masuk ke SD. Ketika SD, saya bersekolah di SD Esdin Pertiwi. Di SD itu, pada saat saya kelas 3, saya mengikuti salah satu ekstrakurikuler, yaitu drum band. Di situ saya memegang alat musik namanya snare. Nggak butuh waktu lama untuk saya belajar alat musik itu. Kira-kira 4 kali pertemuan, 5 kali pertemuan, saya udah bisa uh, mengikuti setiap lagu yang udah diajarin gitu. Jadi saya nggak butuh waktu lama untuk mempelajari alat musik itu. Lalu ketika saya sudah bisa, saya ditempatkan untuk bermain drum band di upacara yang membawakan lagu Indonesia Raya, Mengenika Cipta, sama lagu-lagu wajib nasional lainnya. Lalu di kelas 3 juga, saya juga mulai terbawa oleh teman-teman saya, ikut-ikutan bandel, mulai dari bolos, ikut-ikutan ngerokok, ikut-ikutan tawuran, yang ngelakuin hal-hal yang buruk lainnya lah. Itu saya mulai lakukan di kelas 3. Lalu sering berjalannya waktu, ketika saya kelas 6, itu adalah hari terakhir saya atau tahun terakhir saya bersekolah di SD Esdin Pertiwi. Dan di kelas 6 ini saya mulai banyak kegiatan, mulai dari bimbel, saya menjadi bagian dari petugas upacara dan lain-lain gitu ya. Dan pada tanggal 23 Mei tahun 2017, di situ pertama kalinya saya merasa sangat sedih. Karena apa? Karena di situ adalah hari perpisahan. Hari perpisahan saya sama teman-teman saya, dan itu dilakukan di Jungleland di Sentul Bogor. Dan itu saya merasa sedih karena itu adalah hari terakhir saya melakukan aktivitas saya sama teman-teman saya gitu, ngelakuin aktivitas bodoh sama teman-teman saya. Saya bermain bola sama teman-teman saya, ya pokoknya bermain-main sama teman-teman saya itu adalah hari-hari terakhir lah gitu ibaratkan. Dan ketika perpisahan, kami membawakan 2 lagu,
yaitu lagu Himne Guru dan lagu You Raise Me Up untuk guru-guru kami. Dan ada satu momen yang nggak bisa saya lupain, itu ketika perpisahan di SD saya itu, yaitu guru-guru buat satu acara, yaitu putra dan putri terganteng dan tercantik di SD Dian Pertiwi, dan saya terpilih sebagai putra terganteng di SD Dian Pertiwi. Ada dan yang tercantik itu adalah teman saya yang namanya Naila. Teman saya ini blasteran orang Arab Indonesia mungkin kali ya, makanya dia bisa cantik. Lalu ke SMP, di SD saya udah lulus, lalu masuk ke SMP. Di SMP ini saya itu merasakan pertama kalinya itu kayaknya sekolah tuh ramai banget, karena sebelumnya itu di SD itu kira-kira satu angkatan saya itu cuman bisa dihitung gak nyampe 50 orang. Dan di SMP ini satu angkatan saya itu kurang lebih itu hampir 300 orang. Itu perbedaannya jauh banget gitu ya. Oh ya, saya SMP di SMPN 1 Solear. Dan di angkatan kelas 7 ini, di situ saya memulai hari-hari saya bersekolah. Di kelas 7 juga saya di situ mulai belajar alat musik, yaitu belajar gitar. Itu sih karena satu keterpaksaan juga ya, karena saya terpaksa untuk belajar karena ada praktek SBK yang diharuskan untuk bernyanyi sambil main gitar gitu. Nah, di situ saya mulai belajar ya, skill saya cuma di situ-situ doang. Lalu di kelas 8-nya saya mulai menekuni alat di bidang musik ini. Saya mulai menekuni. Kecintaan saya pada musik ini bermula dari saya melihat teman saya yang udah kerja itu, ketika dia main gitar itu dia mainnya jago banget dan dia mainnya penuh harmoni gitu, penuh skill gitu. Dan di situ saya tergerak untuk saya lebih lagi bisa bermain musik. Nah, mulai dari situ saya di kelas 8 itu saya mulai berlatih hingga saya saat ini hampir bisa memainkan semua alat musik, kayak contohnya drum, piano, gitar, dan bass, dan lain-lain masih ada lagi sih. Nah, di situ saya mulai bisa untuk bermain musik di kelas 8 itu. Lalu di kelas 9 itu adalah tahun terakhir saya bersekolah di SMP 1 Soler. Kehidupan saya berjalan seperti biasanya, dan pada saat saya mau lulus, tiba-tiba virus COVID-19 itu datang ke Indonesia, sehingga angkatan saya disebut sebagai angkatan corona. Karena lulus, kita nggak pakai UN, kita lulus tiba-tiba udah lulus aja gara-gara virus ini. Lalu masuk ke masa SMA. Masa SMA adalah masa dimana saya itu bener-bener 2 tahun tuh belajar cuma di rumah doang gitu ya. Di rumah aja gitu selama 2 tahun itu. Karena wabah virus itu yang udah ada dari tahun 2019. Dan saya agak tenang sih ya, karena di SMA ini banyak juga teman-teman SMP saya yang saya kenal gitu. Dan seiring berjalannya waktu, pada saat saya kelas 10 semester yang kedua, saya masuk di organisasi, yaitu namanya organisasi PMR. Sebenarnya itu karena saya diajak sama teman saya, dan itu juga untuk mengisi kekosongan hari saya gitu. Karena pada saat pandemi itu saya cuma di rumah, gak ngelakuin apa-apa, cuma rebahan, makan, tidur gitu-gitu doang. Makanya saya ikut organisasi itu. Dan karena keseringan di rumah gitu ya, saya keseringan rebahan, saya kebanyakan tiduran di rumah, sampai saya itu mengidap bukan satu penyakit sih, yaitu tekanan darah saya tinggi gitu karena jarang olahraga, cuman kerjaan itu cuman rebahan di rumah. Jadi saya
terkena darah tinggi. Dan mulai dari situ, ketika saya udah tahu saya kena darah tinggi, di situ saya mulai rutin lagi olahraga, mulai rutin lagi saya keluar rumah gitu. Ya banyak-banyak aktivitas lah, gak di rumah aja gitu. Dan pada saat saya kelas 10 itu jarang sekali ada kegiatan sekolah ya. Ya, saya cuman olahraga aja selama kelas 10 itu. Lalu masuk ke kelas 11, itu banyak hal yang terjadi di kelas 11. Saya mendapatkan banyak teman baru, ada yang pinter, ada yang unik, bahkan sampai ada yang aneh juga. Dan di kelas 11, itu saya juga pertama kalinya saya merasakan itu yang namanya pacaran gitu ya. Dan di kelas 11 juga saya uh, bergabung dalam organisasi sekolah, yaitu OSIS. Dan mulai di kelas 11 ini saya mulai sibuk karena banyak cukup lumayan banyak kegiatan, mulai dari kegiatan OSIS, kegiatan PMR, dan sekolah juga sudah mulai bertatap muka tapi hanya seminggu 3 kali doang. Dan di situ di kelas 11 itu saya udah mulai banyak kegiatan, dan itu di kelas 11 juga untuk pertama kalinya saya mewakili sekolah untuk ikut lomba vokal di acara FLS 2N. Dan di kelas 11 itu banyak hal yang terjadi ya atas hidup saya gitu. Dan masuk ke kelas 12, dan ini adalah tahun terakhir saya bersekolah di 27, dan juga selama hampir 2 tahun akhirnya saya belajar onset KBM full gitu ya. Untuk pertama kalinya saya juga merasakan bagaimana suasana di 27 gitu ketika murid-murid full masuknya gitu. Dan di kelas 12 ini malah lebih sibuk lagi saya karena banyak kegiatan juga, mulai dari kegiatan OSIS, kegiatan PMR, kegiatan sekolah juga, tugas-tugas sekolah yang diberikan banyak banget itu ya di kelas 12 ini. Kayak contohnya aja di kegiatan OSIS saja saya hampir seminggu sekali untuk jaga gerbang, ngelatih upacara, dan lain-lain gitu ya. Jadi panitia acara, dan di kegiatan PMR itu saya menjaga upacara, eskul, dan masih banyak lagi dah. Dan di kelas 12 ini itu dimana saya ngerasa kayak sibuk banget gitu. Apalagi tugasnya numpuk segala macem lah. Aduh. Mungkin itu aja pengalaman hidup saya gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.